أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Para jamaah ikhwatul iman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi kajian hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih membahas tentang anjuran sederhana di dalam beribadah, anjuran iktisad atau sederhana di dalam beribadah. Karena Islam itu, kata Nabi, itu agama yang berada di antara berlebihan dan mengabaikan. Tidak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh terlalu menyepelekan atau menyederhanakan, mengabaikan, tapi ada di pertengahan itu. Itulah al-Islam. Ajaran-ajaran Islam, baik perintah sholat, perintah saum, perintah istighfar, itu semua sudah disederhanakan, tidak seberat perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. Maka oleh karena itu ketika kita merasa kurang atau ingin melebih-lebihkan, itu malah tidak menjadi hal yang baik. Itu dianggap keluar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis nomor 143, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala berkata, jaa salah satu rohtin, telah datang 3 rohtun. Rohtun itu kelompok, jadi berkelompok-kelompok ini datang ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengunjungi rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buyut jama dari kata bait. Buyutun, baitun satu rumah. Buyutun banyak rumah. Nah, jadi rumah Nabi itu banyak karena istrinya juga banyak, ada 9. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak kurang dari 9. Jadi selalu 9. Kalau dihitung semua dari awal sampai akhir, istri Rasulullah itu semuanya ada 13. Tapi sebagian wafat duluan, kemudian menikah lagi, wafat, sebagian menikah lagi. Yang di bawah hukumnya, yang bersama-sama dengan Nabi itu jumlahnya 9. Jadi rumahnya juga ada 9. Ja'a salah satu rohtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 kelompok orang datang mengunjungi rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi, mereka bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi, bagaimana sholatnya, bagaimana saumnya, bagaimana perlakuan Nabi terhadap istri-istrinya. Falama ukhbiru, maka ketika dikabarkan oleh para istrinya, dijelaskan sholat Nabi seperti ini, saumnya begini, perlakuan terhadap istrinya seperti ini. Ka'annahum taqaluha, seolah-olah mereka berkata, wa qalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Posisi kita kalau dibanding dengan Nabi itu di mana? Artinya jauh tanah ke langit kalau kita dibanding dengan Nabi. Qad ghafira lahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhar. Sungguh Nabi itu sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Bagaimana makna diampuni dosa yang akan datang? Maksudnya Nabi itu maksum, dijaga gitu. Nabi itu maksum, dijaga, tidak akan melakukan perbuatan dosa. Setiap melakukan kesalahan diingatkan, setiap mau melakukan kesalahan diingatkan. Itu makna dosa-dosa yang akan datang
diampuni. Artinya ada jaminan penjagaan dari Allah. Nah, sedangkan kita, kata para sahabat ini, kita tidak ada jaminan ampunan. Maka ibadah kita harus lebih daripada ibadah Nabi. Qala ahaduhum, salah satu di antara mereka berkata, amma anna fa usalli laila abada. Nah, kalau aku supaya kedudukanku selevel dengan Nabi, akan disolat sepanjang malam. Maksudnya nggak akan tidur, Bu. Dari setelah sholat isya sampai sebelum subuh sholat terus, nggak akan tidur. Tujuannya apa? Mau mengejar level Nabi, supaya ibadahnya sama dengan Nabi. Karena posisi Nabi itu istimewa, sudah ada jaminan ampunan. Maka supaya bisa mengejar level Nabi, dia menambah. Tidak mau seperti Nabi, tapi ingin lebih dari Nabi. Qala ahaduhum, qala al-akhar, yang lainnya berkata, wa anna asumud dahra wala uftiru. Kalau saya, supaya posisi saya, kedudukan saya selevel dengan Nabi, saya akan saum sepanjang tahun. Maksudnya setiap hari akan saum, nggak akan buka. Karena kan saum yang disyariatkan itu apa? Saum sunat yang disyariatkan pertama saum Daud. Itu saum paling minimal dalam sebulan. Masih kuat, tingkatkan Senin dan Kamis, Senin dan Kamis. Masih kuat, saum Daud, sehari saum, sehari buka, sehari saum, sehari berbuka. Nah, kalau saum sepanjang tahun berarti setiap hari full, tidak buka-buka. Termasuk hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari Tasyrik, mau saum terus. Tujuannya apa? Mau mengejar level Nabi. Kemudian waqala al-akhar, yang lainnya berkata, wa ana a'tazilun nisa. Kalau saya akan menjauhi perempuan, akan menjauhi istri, fala atazawwaju abadan. Aku tidak akan menikah selamanya. Kenapa? Karena dianggap menikah itu ngeganggu sholat. Harus mencari nafkah, harus menyekolahkan anak dan lain sebagainya. Saya ingin fokus saja ibadah kepada Allah, tidak akan menikah. Karena dianggap mungkin itu mengganggu aktivitas ibadah. Nah, ini tiga rencana, tiga kelompok ini. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, lalu Rasulullah datang kepada mereka, faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang melakukan, yang mengatakan ini dan ini. Amma wallahi, kata Nabi, demi Allah, inni la akhsyakum lillah, akulah yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum lahu, aku yang paling bertakwa kepada Allah. Tidak ada yang lebih takut kepada Allah kecuali Nabi. Kenapa? Nabi mah bukan hanya takut karena ilmu, bukan hanya mengetahui konsekuensi karena ilmu, tapi sudah melihat dengan kasat mata. Kalau Nabi berbicara surga, sudah melihat bagaimana kenikmatan surga. Kalau Nabi berbicara neraka, sudah pernah melihat sampel, salah satu contoh orang-orang yang diazab di dalam neraka. Kalau Nabi melihat azab kubur, sudah diperdengarkan dan diperlihatkan azab kubur. Makanya takut Nabi itu beda dengan takut kita. Sehingga tidak heran kalau dalam sholat Nabi seringkali nangis. Seperti pada saat membaca surat Al-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam. Tujuannya apa? Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Kemudian di dalam ayat lain, fatatuna afwaja, mereka datang berkelompok-kelompok. Saat membaca ayat-ayat itu Nabi nangis. Kenapa nangis? Karena paham.
Urang pami maca yauma idzi yasdurun nasu ashtatan yurau a'malahum hayang cerita. Lampang. Nabi mah nangis. Kenapa? Tahu apa yang dimaksud ashtat. Yang dimaksud ashtata afwaja kata Nabi, berkelompok-kelompok bermacam-macam itu. Ada manusia yang dibangkitkan dalam wujud seekor babi. Ada manusia yang dibangkitkan dalam wujud seekor kera. Ada manusia yang dibangkitkan dalam keadaan jungkir balik, berjalan dengan mukanya. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan berselimut cairan aspal yang panas. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan menjulur lidahnya sampai ke dada, lidah bernanah dan berdarah, lalu kemudian dikunyah-kunyah dan ditelan. Ada orang yang berjalan sempoyongan, ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan disalib dengan besi panas dari api neraka. Dan itu bukan satu dua orang, berkelompok-kelompok. Ya kelompok singa babi, ya kelompok singa monyet. Ini kelompok yang berjalan jungkir balik. Kenapa orang itu dibangkitkan seperti seekor babi? Karena orang itu suka makan dan minum minuman dan makanan yang haram, juga bekerja di tempat yang haram. Kenapa orang itu dibangkitkan seperti kera? Karena orang itu perbuatannya suka mengadu domba, nyebar hoax sehingga orang lain jadi bertengkar. Kenapa orang jalan jungkir balik dengan mukanya? Padahal muka ini waktu di dunia yang paling dirawat ya, apalagi ibu-ibu di facial, di apa lagi? Ya, di treatment supaya glowing. Tapi kalau kita bermaksiat disungkurkan gitu. Nah, salah satunya dosa orang yang jalan jungkir balik dengan mukanya itu adalah para pemakan riba. Dan resep riba itu, Pak. Nah, maka Nabi ketika membaca yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum nangis. Karena tahu seperti itulah akibatnya. Orang mah karena teu apal lempeng. Maka kata Nabi, inni akhsyakum lillah, aku yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum lillah, aku yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asumu wa aftir, tapi aku sahur, aku juga berbuka. Tidak sahur terus-terusan setiap hari. Karena ada juga hak badan untuk menikmati makanan, untuk menikmati minuman. Wa usalli, saya juga sholat malam, tidak pernah tertinggal sholat malam. Dalam riwayat kecuali 1 atau 2 malam saja menjelang wafat. Tapi wa arqud, saya juga tetap memberikan hak badan untuk tidur, untuk istirahat. Dan faktanya memang gak kuat. Kita melek terus gak kuat. Saya seringkali dalam seminggu ada beberapa malam berjuang melek terus gak bisa. Misalnya kalau 1 malam harus membuat makalah 2, 3, itu kan perlu konsentrasi, melek terus gak bisa. Badan itu minta satu saat tidur juga walaupun duduk di kursi. Wa atazawwajun nisaa, aku juga menikahi wanita. Karena menikah juga termasuk ibadah. Dan di ujungnya Nabi mengatakan faman rogiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak menyenangi sunnahku falaisa minni.